Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin sebelumnya Pak Im mau bilang kepada anak Bapak bahwa untuk tahun ini buku kita sudah habis ya, Nak. Jadi untuk beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas tentang materi ujian akhir sekolah untuk bidang studi matematika. Kemarin ketika anak-anak Bapak datang ke sekolah, Pak Imam ada memberikan kertas ini, ya. Ini isinya adalah materi-materi untuk ujian akhir sekolah bidang studi matematika, ya. Jadi untuk beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas ini. Nanti setelah kita bahas, baru Pak Imam kasih tugas, kita bahas lagi, Pak Imam kasih tugas lagi, begitu seterusnya. Untuk mempersiapkan kamu dalam menghadapi ujian akhir sekolah. Langsung saja, Nak, kita mulai untuk membahas soal yang pertama, yang ini. 144 dikali 16 dibagi 24. 144 dikali 16 dibagi 24. Oke. Itu soalnya 144 dikali 16 dibagi 24. Nah, ini soal berkaitan dengan operasi hitung campuran, ya. Kenapa dikatakan operasi hitung campuran? Karena dalam soal ini terdapat dua operasi hitung, yaitu ada perkalian dan ada pembagian. Jadi dia dikatakan operasi hitung campuran. Nah, pengerjaan operasi hitung campuran kita harus memperhatikan aturannya. Nah, kalau dia seperti ini, berarti tanda kali sama tanda bagi atau operasi hitung kali dan baginya setingkat atau sama tingkatannya. Kalau tingkatannya sama, kita kerjakan dari sebelah kiri. Ya, dari sebelah kiri. Yang mana tanda yang paling kiri? Tanda kali. Berarti kita kalikan dulu. Lalu nanti hasilnya kita bagi dengan 24. Oke. Baru nanti ditemukan hasil akhirnya. Oke, setelah kita kalikan 144 kali 16 ternyata hasilnya 2304. Nah, selanjutnya 2304 ini kita bagikan dengan 24. Hasilnya adalah 96. Oke, kita lihat di pilihan. Oke, A9, A80, B90, C100, D110. Ya, sementara jawaban yang kita dapat adalah 96, berarti di situ tidak ada jawabannya ya, Nak. Mungkin bukunya salah cetak. Jadi jawaban yang benar itu adalah 96. Ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebanyak 35 siswa kelas 5 dan 40 siswa kelas 6 akan mengunjungi sebuah museum. Biaya yang harus dibayar setiap siswa adalah Rp30.000. Banyak uang yang terkumpul jika semua siswa membayar lunas adalah... Nah, soal ini juga berkaitan dengan operasi hitung campuran, namun dia disajikan dalam bentuk soal cerita. Ya, sekarang kita mulai penyelesaiannya. Oke, kita mulai penyelesaiannya. Tadi dikatakan bahwa ada 35 orang siswa kelas 5. Lalu ada 40 orang siswa kelas 6. Satu orang itu membayar 30.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa uang yang terkumpul. Berarti kalau kelas 5, karena 35 orang yang ikut, berarti 35 kita kalikan dengan 30.000. Lalu yang 40 juga kita kalikan dengan 30.000.
ya. Atau kalimat matematikanya menjadi 35 kali 30.000 ditambah 40 dikali 30.000. Ini dia kalimat matematikanya. Sekarang kita mau mencari hasilnya. Berarti 35, bagaimana caranya mengalihkan kemarin Pak Imam bilang kalau dia memiliki angka 0 yang banyak. Cukup 35 kali 3 saja ya. 105 tambahkan nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tambah, begitu juga dengan yang ini. 4 kali 3, 12. Tambahkan nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan. Sudah? Sekarang kita jumlahkan. Ya. Ternyata hasilnya adalah yang ini 1.050.000, yang ini 1.200.000, berarti 2.250.000 rupiah. Itu dia. Hasilnya adalah 2.250.000 rupiah. Kita lihat di pilihan jawaban ya. Ternyata jawabannya adalah D. 2.250.000 rupiah. Oke, sekarang kita mau masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, hasil dari negatif 75 tambah 825 dibagi negatif 25 adalah N. Maka nilai N adalah, atau hasil dari semuanya itu adalah A 108, B 30, C negatif 30, D negatif 108. Sekarang kita mulai penyelesaian. Soalnya adalah negatif 75 tambah 825 dibagi negatif 25. Ya, ini soalnya. Masih tentang operasi hitung campuran. Kenapa Pak Imam katakan campuran? Karena di situ ada dua operasi hitung yang berbeda, yaitu penjumlahan dan pembagian, ya. Maka dia disebut dengan operasi hitung campuran karena di dalam soal itu terdapat dua operasi hitung atau lebih. Nah, selanjutnya kita harus berpatokan kepada aturan pengerjaan. Di aturan pengerjaan itu dikatakan bahwa operasi hitung pembagian itu lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan. Nah, berarti kita mengerjakan yang ini dulu. Ya. Maka yang tidak dikerjakan bagaimana? Yang tidak dikerjakan tetap turunkan ke bawah. Negatif 75 tambah. Sudah, kita mau membagikan nih. Ya, membagikan bilangan positif dan bilangan negatif. Bilangan positif dibagi bilangan negatif nanti akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Negatif berapa ini? Itu dia. Oke. Nah, ternyata setelah kita cari, setelah kita bagikan, hasilnya adalah negatif 30 berapa? 33. Itu dia, ya. Negatif 33. Sekarang soalnya sudah menjadi seperti ini. Negatif 75 ditambah negatif 33. Sudah jadi penjumlahan sekarang ya. Kamu utang 75. Nih, negatif artinya utang. Ditambah utang lagi kamu 33. Ini negatif artinya hutang. Pertanyaan Pak Imam adalah, hutangmu sudah lunas atau masih hutang? Kamu hutang 75 tambah lagi hutangmu 33, berarti kamu masih hutang. Nah, hutangnya itu ditandai dengan tanda negatif. Hutang berapa? Semakin banyak Pak hutangnya, semakin bertambah hutangnya. Maka tambahkanlah angkanya. 75 ditambah 33, 108. Maka hasilnya adalah
negatif 108. Kita lihat di pilihannya. Setelah kita lihat di pilihannya, ternyata jawabannya adalah D, negatif 108. Sudah? Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Di soal nomor 4 dikatakan bahwa hasil dari 20 pangkat 2 dikurang akar dari 729 adalah A. 373, B. 383, C. 417, D. 427. Sekarang kita cari penyelesaiannya. Ini materinya tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Sekarang kita cari hasilnya 20 pangkat 2. Berarti kalau dia berpangkat 2 itu artinya mengalihkan bilangan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Berarti 20 kali 20. 1 kali 2 kali. Oke. Dikurang. Nah, yang ini kebalikan dari pangkat 2, akar pangkat 2. Nah, cara mencari akar pangkat 2 bagaimana? Yuk, kemarin sudah Pak menjelaskan cara mencari akar pangkat 2 dengan menggunakan tabel. Masih ingat ya? Jadi, konsep dari akar pangkat 2 itu adalah mencari suatu bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya 729. Ya. Nah, ternyata 729 ini adalah hasil perkalian pangkat 2 dari 27. Jadi 27 kali 27 itu hasilnya 729. Ya. Sama dengan 20 kali 20, 400 dikurang. Nah, akar dari 27 kali 27 bisa kita singkat menjadi akar dari 27-nya ada 2 kali. 27 pangkat 2, ya kan? Sama dengan 400 dikurang. Ini pangkat 2-nya kamu coret sama akarnya. Kenapa dicoret, Pak? Karena pangkat 2 itu kebalikannya akar pangkat 2. Ya, sisa 27. Oke, sama dengan kamu kurangkan seperti biasa. Hasilnya adalah 373. Itu dia. Kita lihat di pilihan jawaban. Setelah kita lihat di pilihan jawaban, ternyata jawabannya adalah A, 373. Kita lanjutkan soal yang kelima. Pak Iwan memiliki 2 petak sawah berbentuk persegi dengan panjang sisi masing-masing 12 meter dan 18 meter. Luas total kedua sawah adalah, ini materinya tentang soal cerita yang berkaitan dengan luas bangun datar ya. Di situ bangun datar yang digunakan adalah persegi. Diketahui luas sisi ya. Sisi persegi yang pertama itu 12 meter. Sisi persegi yang kedua itu 18 meter. Ditanya luas 1 total ya, berarti total ditambah luas 2. Yuk kita cari dulu luas satunya. Luas 1 apa rumusnya? Sisi kali sisi. Ini adalah rumus luas persegi ya. Sama dengan sisi 1 dulu kita selesaikan, baru nanti kita cari sisi yang kedua, baru kita totalkan luasnya. Sisinya 12, berarti 12 kali 12 sama dengan 144. Kita cari yang kedua. Luas yang kedua, sisi kali sisi juga rumusnya, namun sisinya berbeda.
18. 18 kali 18 sama dengan berapa? 324. Ya. Selanjutnya karena yang ditanya adalah total, maka kita jumlahkan luas 1 dan luas 2. Sehingga hasilnya adalah 468. Satuan luas adalah meter pangkat 2. Kita cari di pilihan jawaban. Ternyata jawabannya adalah B, 468 meter pangkat 2. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-6. KPK dari 28, 42, dan 56 dalam bentuk faktorisasi prima adalah, yuk kita cari penyelesaiannya. KPK dari 28, 42, dan 56. Kemarin Pak Em sudah kasih cara yang cepat untuk menyelesaikan KPK, yaitu dengan teknik sengkedan, ya, atau teknik tabel, sama aja. Nah, cara penyelesaiannya adalah, jadi dia bisa sekali 3 nak kita kerjakan angkanya 28, 42, dan 56. Lalu kita bagilah dia dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima masih ingat ya, bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri, yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi ini kita bagikan dengan 2. 28 bagi 2, hasilnya 14. 42 bagi 2, 21. 56 bagi 2, 28. Kita lanjut lagi ya. Kita bagi 2. 14 bagi 2, 7. 21 bagi 2, tidak habis, ya kan? Tidak bisa dia 21 bagi 2, bukan tidak bisa, tidak habis. Karena dia tidak habis dibagi 2, maka dia tetap diturunkan 21-nya, atau tidak kita proses, atau tidak kita bagikan, tetap diturunkan. Ya. 28 dibagi 2, 14. Lanjut, kita bagi 2 lagi. 7 bagi 2 tidak habis, berarti tetap diturunkan 7. 21 bagi 2 juga tidak habis, tetap diturunkan 21. 14 bagi 2, 7. Kita bagi lagi. Nah, di sini perhatikan ya. Kita bagi 2. 7 bagi 2 tidak bisa, tidak habis. 21 bagi 2 tidak habis. 7 bagi 2 tidak habis. Nah, kalau semuanya tidak habis dibagi dengan angka yang ada di sini, maka kamu tukar angkanya. Berarti sekarang 3. Ingat ya, kalau semuanya tidak habis dibagi dengan angka yang di sini, maka kamu lanjut ke bilangan prima selanjutnya. Tapi kalau masih ada 1 seperti tadi, 14-nya masih bisa dibagi 2, tetap dibagikan 2 ya. Nah, kalau semuanya tidak bisa dibagi, lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 7 bagi 3 tidak bisa, turunkan. 21 bagi 3 bisa, yaitu 7. 7 bagi 3 tidak habis, turunkan 7. Kita bagi. Kalau kita bagi 2, semuanya tidak bisa. Kalau kita bagi 3, semuanya juga tidak bisa dibagi 3. Benar kan? Berarti kita bagi berapa? 5. Kalau kita bagi 5, semua juga tidak bisa dibagi 5, tidak habis. Lanjut lagi berarti 7. 7 bagi 7, 1. 1, 1. Karena di bawahnya sudah 1 semuanya, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Nah, berarti KPK-nya yang mana? KPK-nya itu adalah, ini dia, bilangan yang di pinggir itu. 2, 2, 2, 3, 7. Atau 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. 2 pangkat 3 kali 3 kali 7.
Sekarang kita lihat pilihan jawaban. Ternyata dari pilihan jawabannya adalah D. Oke. Nomor 7. Ibu membeli 64 kue coklat, 32 kue keju, dan 48 kue kacang. Ketiga jenis kue tersebut akan disajikan kepada tamu dalam beberapa piring. Setiap piring terdiri atas 3 jenis kue yang sama banyak. Jumlah piring terbanyak yang harus disediakan ibu adalah... Yuk, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, kalau dia soal cerita seperti ini, biasanya soal cerita ini materi yang akan muncul adalah materi yang sebelumnya ya. Sebelumnya KPK. Berarti soal cerita ini tentang KPK atau FPB. Nah, jadi cara membedakan KPK sama FPB bagaimana? Kalau dia KPK, nanti dia akan ada kata-kata bersama-sama, itu KPK. Tapi kalau dia ada kata jumlah terbanyak, jumlah paling banyak, maka dia soalnya tentang FPB. Seperti soal nomor 7 ini. Jumlah piring terbanyak, berarti soal ini tentang FPB. Jadi jangan bingung ya, walaupun kalimatnya banyak seperti ini, kita cari FPB-nya. Berarti kita mau mencari FPB dari 64, 32, 48. Yuk, kita bagi dengan 2. Ya, konsepnya sama seperti KPK ya nak, cuma nanti ada beberapa konsep yang tidak sama, nanti akan Pak Im jelaskan. Tetap dibagi dengan bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita bagi 2, 64 bagi 2, 32, 32 bagi 2, 16, 48 dibagi 2, 24. Kita lanjut bagi 2 lagi, 32 bagi 2, 16, dibagi 2, 8, dibagi 2, 12. Kita bagi 2 lagi, 16 bagi 2, 8, 8 bagi 2, 4, 12 bagi 2, 6. Kita bagi 2 lagi, 8 bagi 2, 4, 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Kita bagi 2 lagi, 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 1, 3 bagi 2, nggak bisa. Nah, jadi kalau pada FPB, kalau ada satu angka saja di sini yang tidak bisa dibagi, maka semuanya tidak bisa ikut dibagi. Itu dia. Kalau ada satu aja angka di sini tidak bisa membagi kemari atau tidak habis, maka kita tidak boleh lanjutkan. Kalau pada KPK boleh ya tadi. Kalau pada FPB nggak boleh. Berarti dia stop sampai di sini. Sehingga FPB-nya adalah ini dia. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 16. Kita lihat di pilihan jawaban. Jawabannya adalah B, 16 piring. Kita lanjut soal ke-8, bentuk paling sederhana dari pecahan 35/45. Bentuk pecahan paling sederhana. Yuk, kita cari penyelesaiannya. 35/45. Berarti kalau dia disuruh menyederhanakan pecahan, kita bagilah keduanya ini dengan suatu bilangan yang bisa membagi keduanya. Ya. Oke. 35 dan 45 itu adalah bilangan ganjil dua-duanya. Otomatis dia tidak bisa dibagi dengan bilangan genap. Itu kuncinya, ya. Berarti kita bagi dia dengan bilangan ganjil juga, 3. Yang atas tidak bisa dibagi 3. Berarti lanjut ke bilangan ganjil berikutnya, 5. Bagi 5, bagi 5. 35 bagi 5, 7. 45 bagi 5, 9. Dah?
Sampai di sini apakah dia bisa dibagi lagi? Tidak. Kalau dia tidak bisa dibagi lagi berarti sampai di sini aja pekerjaan kita. Maka jawabannya adalah 7/9. Kita lihat di pilihan jawaban. Jawabannya adalah D, 7/9. Kita lanjutkan ke nomor 9. Bentuk persen dari pecahan 23/25. 23/25 bentuk persen. Kalau dikatakan bentuk persen, berarti ini kita mau mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Ketika kita mau mengubah bentuk pecahan apapun itu, kalau dia disuruh ubah ke persen, maka kita harus mengalihkannya dengan 100%. Jadi kalau tadi dia pecahan desimal, disuruh ubah ke persen, kalikan 100%. Pecahan campuran gitu juga. Intinya kalau kita mau mengubah pecahan ke bentuk persen, kalikan 100% ya. Kita kalikan berarti. Kita coret dibagi 25, 1, 4. 23 kali 4 hasilnya 92%. Jangan lupa persennya. Oke, kita lihat di pilihan hasilnya adalah 92%. Itu pilihannya adalah di B, 92%. Kita masuk ke soal nomor 10. Perbandingan berat badan Adit dan ayahnya adalah 2/7. Jika selisih berat badan mereka 60 kg, berat badan ayah adalah, berarti Adit 2, ayahnya 7. Adit kurang ayah adalah 60. Ditanya adalah ayah. Nah, ini tentang perbandingan selisih. Kalau yang ditanya adalah ayahnya, berarti ayahnya yang di atas. Dibagi, karena dia selisih berarti dikurang. Ayah kurang Adit, ya, atau yang besar kurang yang kecil. Lalu dikalikan dengan selisihnya. Berapa ayahnya? 7 kurang 2, 5 kali 60. Sama dengan, kita coret, sama-sama dibagi 5. 1 dibagi 5. 7 kali 12, 84. Itu dia ya. Kalau dia ditanya ayah, berarti ayahnya yang di atas. Tapi kalau ditanya Adit yang di atas ya. Kalau ditanya Adit berarti Adit per ininya tetap. Karena yang ditanya adalah selisih. Tetap pengurangan. Ya. Yang membedakan itu atasnya aja, Nak. Kalau dia tanya Adit, maka atasnya Adit. Ya. Tapi kalau dia penjumlahan, baru ini berubah tandanya menjadi tambah. Oke. Jadi untuk hari ini kita lihat dulu, Nak, jawabannya sebelumnya. Jawabannya adalah A, 84 kg. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan membahas 10 saja ya. Kita perlahan aja, Nak, nggak langsung 10 tapi secara kontinu ya, supaya kamu paham. Nah, setelah ini silakan kerjakan tugas yang Pak Imam berikan. Tugasnya seputar soal yang 10 yang kita bahas ini. Jadi yang tadi tidak mengerti bisa lihat lagi videonya. Sekalian mengerjakan, sekalian lihat video boleh. Oke. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Kita akhiri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.